にいい猛者はいねえのかよ。Dengan berkembangnya kebudayaan zaman Meiji, cara makan orang Jepang pun banyak yang terpengaruh. Pada zaman itu banyak menu baru pada masakan Jepang, diantaranya sup daging, atau hari ini lebih dikenal dengan nama sukiyaki. Kenshin, beserta yang lainnya pergi ke sebuah restoran. Mereka hendak mencoba berbagai variasi makanan yang berkembang di zaman Meiji. Seorang pelayan restoran bernama Tae, yang telah mengenal Kaoru dengan baik, mempersilahkan Kaoru dan teman-temannya dengan ramah. Ketika Tae bertanya, apakah laki-laki di belakangnya itu pacarnya? Seketika wajah Kaoru menjadi merah menahan rasa malu, sembari menjelaskan bahwa kedua orang yang berada di belakangnya, hanya menumpang di dojonya. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba terdengar suara orang berteriak seperti orang yang sedang bertengkar. Ketiga pria yang dalam keadaan mabuk itu, tengah membicarakan salah seorang penguasa pemerintahan Meiji bernama Okubo. Semakin lama, obrolan ketiga orang itu semakin keras dan berapi-api, membuat orang yang berada di sekitarnya menjadi terganggu. Menurut Tae, ketiga orang pelanggan itu yang merupakan aktivis kebebasan rakyat, jarang datang ke restorannya. Namun saat mereka mabuk, yang menjadi topik pembicaraannya selalu masalah yang sama. Akhirnya Kenshin bersama yang lainnya memutuskan tidak menanggapi ocehan ketiga pelanggan itu, meski mereka merasa terganggu. しかし、それでは板垣先生を死地を追うも同然。そうや、内務卿の大久保は大西郷にさえ容赦せんやった男やで。 Saat ketiganya tengah asyik bercengkerama, tiba-tiba mata Kenshin menajam, merasakan sesuatu tengah menghampirinya. Namun ia memutuskan tidak bergerak, dan mengorbankan dirinya untuk menghalangi sesuatu yang datang mengenai Kaoru. Alih-alih meminta maaf, orang yang melemparkan mangkuk yang mengenai kepala Kenshin, malah tetap berdebat tanpa sedikit pun merasa bersalah. Yahiko yang merasa kesal, berteriak memaki ketiga orang itu, menyebutnya sebagai orang dungu, karena tak menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Seketika ketiga aktivis berhenti berdebat, dan kompak menoleh ke arah Yahiko dengan tatapan tajam. Lalu, ketiganya berteriak memarahi Yahiko, menilainya sebagai bocah ingusan yang tak tahu apa-apa. Yahiko yang terpancing emosinya, balik memaki ketiga orang itu, dan menuntut maaf atas perbuatannya kepada Kenshin. Di tengah keributan, Tae dengan nada tenang mencoba melerai keributan yang terjadi. Namun salah satu orang yang tengah mabuk berat, malah semakin geram dan memukul Tae dengan kasar. Tubuhnya terdorong ke belakang dan hendak terjatuh. Untung, sebelum tubuh Tae terjatuh, seseorang menangkap tubuhnya. 黙れ、女は引っ込め。おいおい、自由民権ってのは弱いもんのためにあるんだろう。 Orang itu bernama Sanosuke Sagara. Ia mengkritik para aktivis kebebasan rakyat yang berkelakuan jauh dari sikap pembela rakyat yang seharusnya. Tak terima dengan ucapan Sano, ketiga pria itu balik menantang Sano, menyebut dirinya tengah mencari masalah. Di sisi lain Kenshin bersama temannya hanya bisa diam menonton pertengkaran, tanpa berbuat apa-apa. Wajah Sano tetap terlihat tenang. Bahkan ucapannya semakin membuat ketiga orang itu semakin geram, saat dirinya menyebut ketiga orang itu hanya kumpulan perusuh yang bersembunyi di balik baju aktivis pembela rakyat. Dengan wajah dipenuhi amarah, ketiganya mengajak Sano keluar restoran untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan adu kekuatan. Setelah berada di luar restoran, keduanya berhadap-hadapan bersiap menyerang satu sama lain. Para penduduk yang penasaran pun terlihat berkerumun untuk menonton pertarungan keduanya. Sementara, di sisi tempat pertarungan, wajah Kenshin dan yang lainnya terkejut, tak menyangka insiden kecil di restoran, berakhir dengan sebuah pertarungan jalanan. Di jalanan, keduanya tersenyum, bersiap memulai pertarungan, dan sesaat berselang, pemuda yang mengaku aktivis itu mulai melakukan serangannya. Dan pertarungan di antara mereka pun terjadi.寸鉄使ってこんなもんかよ。
Pemuda yang mengaku sebagai aktivis itu terjungkal hanya dengan satu sentilan tangan Sano. Dari sisi pertempuran, Kaoru dan Yahiko terkejut, melihat bagaimana jari dan lengan pemuda itu langsung patah, tanpa disentuh lawannya. Di sisi lain, kedua temannya ikut terperangah dan naik pitam melihat temannya dipermalukan tanpa sebuah pertarungan. Salah satu dari mereka mulai membuka sarung pedangnya, bersiap untuk melakukan serangan balasan. Namun sebelum sempat pedang itu tercabut, dari belakang, Kenshin menodongkan pedangnya ke arah mereka. Dengan nada mengancam, Kenshin meminta kedua temannya tidak memperparah situasi dengan ikut dalam pertarungan. Kenshin juga mengingatkan kepada keduanya, sebelum mereka memperbaiki situasi politik di negeri ini, terlebih dahulu mereka harus memperbaiki sikap dirinya sendiri. Akhirnya, kedua temannya mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pertarungan, dan membawa temannya yang terluka menjauh dari tempat itu. Setelah ketiga pengacau itu pergi, Sano bertanya mengenai keadaan kepala Kenshin yang terkena lemparan mangkuk. Sano mengetahui bahwa Kenshin memang sengaja tidak menghindar terkena lemparan mangkuk, demi menjaga agar mangkuk itu tidak mengenai Kaoru. Mendengar pengakuan Sano, wajah Kaoru terkejut sembari melihat wajah Kenshin. Namun Kenshin menanggapi pendapat Sano hanya dengan senyuman merendahkan hati. だろうな。わざと避けねえで、大怪我したらカッコつかねえもんね。この嬢ちゃんの顔は、今頃血みどろだ。じゃあな。なんなのあの人。 Ketiganya memandangi Sano yang pergi dari hadapan mereka. Di dalam benak mereka bertanya-tanya, apakah Sano orang yang baik, ataukah sebaliknya. Saat ketiganya masih terus memandangi Sano, tiba-tiba Tae tersentak, menyangka sesuatu pada diri Sano. Sarkaoru bertanya, dengan polos Tae mengatakan Sano mungkin belum membayar makanannya, membuat ketiganya mati kutu. あの人、お勘定払ってへんわ。食い逃げでござるか? Dari sisi lain seseorang dengan menggunakan topi, sedang mengamati Kenshin bersama teman-temannya. Orang itu adalah Hiruma Gohei, orang yang ingin balas dendam karena telah dikalahkan Kenshin. Akibat hantaman pedang Kenshin, luka pada jari tangan Hiruma membuat dirinya tak bisa lagi menggunakan pedang untuk selamanya. Di kediaman Sano, Hiruma dan kakaknya meminta Sano untuk mengalahkan Kenshin, dengan alasan, jika Sano berhasil mengalahkannya, maka ia akan menjadi orang yang terkenal. Permintaan keduanya disetujui Sano. Ia akan bertarung melawan Kenshin, meski bagi Sano tujuan bertarung dengan Kenshin bukan untuk membuat dirinya menjadi terkenal, melainkan untuk mengukur kemampuan, sejauh mana ilmu bela diri yang dimiliki Kenshin. Sano bertanya, mengapa keduanya sangat membenci Kenshin. Keduanya beralasan bahwa Kenshin telah membuat mereka di penjara, dan kini mereka dendam kepadanya. Untuk kedua kalinya, Sano bertanya kembali, sekuat apa Kenshin yang akan menjadi lawan tarungnya. Sano seketika terkejut, saat Hiruma mengatakan bahwa Kenshin sangat kuat, hingga dirinya mampu mengalahkan Hiruma hanya dengan satu sabetan pedang. Selang beberapa saat, kakak Hiruma membisikkan ke telinga Sano, bahwa Kenshin adalah Batosai si pembantai. Mendengar nama itu, seketika, Sano berdiri dengan senjatanya yang bernama Zanbato, bersemangat ingin segera mengalahkan Kenshin. Lalu Sano pun pergi menuju ke rumah Dojo Kaoru untuk menemui Kenshin. Di rumah, Kenshin yang tengah minum teh, seketika wajahnya berubah. Ia merasakan seseorang sedang menunggu di depan rumah dojo milik Kaoru. Kenshin bangkit dan menghampirinya dengan membukakan pintu. Saat pintu itu terbuka, Sano berdiri dengan menenteng Zanbato, senjata besarnya. Sesaat keduanya saling berpandangan satu sama lain. Meski tak ada kata, Kenshin mengerti tujuan Sano datang ke rumahnya. Namun ia menolak bertarung dengan Sano tanpa alasan. Namun Sano mengungkap jati diri Kenshin yang sebenarnya. Kimura Battosai, mata no nao Hitokiri Battosai. Tsukau wa koryu, Hiten Mitsurugiryu. Sano bertanya-tanya mengapa seorang Batosai si pembantai yang biasa membunuh tanpa ampun, kini tiba-tiba menjadi seorang pengembara dan berhenti membunuh. Selain itu, alasan Sano ingin bertarung dengan Kenshin,
agar dirinya dapat merasakan sampai sejauh mana kehebatan jurus Hiten Mitsurugi Ryu, milik Batosai si pembantai. Dengan alasan itulah, Sano meminta Kenshin untuk bersedia bertarung dengannya. Dengan penuh semangat, ia ingin mengalahkan sang pembunuh legendaris yang dianggap terkuat dan ditakuti. 正々堂々真っ向勝負に出たってわけさ。俺の名は相良佐之助。 Sano membuka pembungkus senjata Zanbato, lalu membentangkannya, bersiap melakukan serangan. Yahiko terperangah melihat panjang dan besarnya senjata yang dimiliki Sano. Di tengah keterkejutannya, Yahiko bertanya kepada Kaoru mengenai Zanbato. Kaoru menjelaskan bahwa Zanbato adalah pedang terbesar yang pernah dibuat, untuk membunuh pasukan berkuda, dan semua pasukan dalam sekali tebas. Sementara itu Sano mulai menyerang Kenshin dengan senjatanya. Semua serangan Sano berhasil dihindari oleh Kenshin. Kini Kenshin bersiap untuk membalas serangan Sano. Namun saat Kenshin hendak mengeluarkan pedang Sakabato miliknya, tiba-tiba Ayame dan Chan terbangun, memanggil-manggil Kenshin. Tak ingin pertarungannya disaksikan oleh anak kecil, akhirnya Sano membatalkan pertarungan dengan Kenshin. Sembari pergi meninggalkan dojo milik Kaoru, Sano berkata kepada Kenshin bahwa pertarungan mereka akan berlanjut di lain waktu. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahuinya, silakan tonton video selanjutnya.